Beberapa hari terakhir ini di daerah kami diguyur hujan salju, hampir seperti badai salju karena disertai angin kencang ya. Jadi buat anak-anak ini nggak masalah sebenarnya, mereka memang mengharapkan banyak salju bisa main di luar, main salju. Tapi buat kebanyakan orang yang khususnya harus beraktivitas di luar dan harus keluar rumah, tentunya bukan sesuatu yang mudah ya. Dan di masa ini juga bertepatan dengan lockdown yang diperpanjang, jadi sebetulnya ada sisi positifnya juga ya. Bisa kebayang kalau anak-anak juga harus sekolah ya di cuaca kayak begini. Dan di tempat kami ini seperti daerah perbukitan gunung gitu, jadi kalau cuaca seperti begini susah sekali untuk kendaraan, khususnya bis naik sampai ke tempat kami. Jadi kalau anak-anak harus sekolah dan naik bis, kemungkinan besar nggak ada bis yang bisa lewat dan anak-anak harus diantar. Jadi seandainya sekolah harus diantar dan itu sangat merepotkan buat orang tua, apalagi yang harus bekerja juga orang tuanya. Jadi sebetulnya bisa bersyukur anak-anak karena lockdown bisa belajar di rumah aja, jadi nggak harus keluar. Dan ini suami saya harus bersihin salju kalau mau keluar untuk kerja ya, jadi banyak sekali sebelum bisa keluar rumah saljunya yang harus dibersihin. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan ya. Suami saya nggak masalah, dia kuat ya, tapi kalau seandainya saya seperti saya ya, yang sedang-sedang aja kekuatannya, bayangin kalau saya harus pagi-pagi keluar untuk kerja dan saya yang pertama keluar rumah, jadi saya harus bersihin dulu sebelum saya bisa keluar dari rumah. Seperti begini tentunya berat, dan saya bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, bulan ini saya tidak harus kerja banyak. Jadi kemarin malam saya harus kerja tapi cuacanya nggak kayak begini. Kemarin malam puji Tuhan cuacanya nggak bersalju ya, saya bisa keluar dengan mobil dan nggak ada masalah pulang pergi kerja. Tapi pagi ini saya libur dan saya nggak harus keluar rumah, cuma suami saya dan rekan-rekan kerjanya yang harus keluar rumah untuk bekerja. Jadi beginilah perjuangan kalau mau keluarin mobil, mau keluar rumah, mau berangkat kerja. Sebelum bisa keluarin mobil harus buka jalan dulu supaya bisa keluarin mobil. Kalau mau saljunya tebal begini 30 cm ya, hampir 30 cm, berarti mobil ini nggak mungkin bisa keluar, jadi harus buka jalan dulu supaya bisa ngeluarin mobil. Bayangkan kalau saya harus pagi-pagi begini. Tapi memang Tuhan itu baik ya, saya bersyukur tidak harus keluar rumah hari ini, bisa di dalam rumah aja. Memang cukup stres juga dengan anak-anak kalau di dalam terus, kadang-kadang memang pusing ya sama anak-anak, dan nggak ada yang semua serba gampang. Jadi selalu kita memang perlu ekstra sabar dan kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan hari demi hari, karena memang hari-hari kita ini bukan hari-hari yang menyenangkan atau gampang saja ya, tapi tergantung juga kita menyikapinya. Saya berusaha tetap positif, saya berusaha tetap bersyukur bisa menikmati salju dan keindahan yang diciptakan ya untuk kita nikmati. Jadi kalau kita mau cuma lihat post negatifnya aja, mungkin kita cuma bisa mengeluh ya, berat gitu ya. Tapi saya berusaha untuk tetap berpikir positif, dan kita nggak tahu berapa lama lagi bakal bisa menikmati keindahan salju ya. Mungkin kita tahun-tahun depan sudah di Indonesia, kita nggak bisa lagi menikmati salju. Jadi saya berusaha tetap positif dan senang menikmati indahnya alam ketika salju turun, dan memang suasana beda ya. Dan kita bisa bersyukur dan kagum juga sama keindahan
yang diciptakan ketika salju turun ya. Ya, jadi begitulah keadaan di tempat kami beberapa hari terakhir ini, minggu-minggu ini memang salju banyak turun, dan kami bersyukur punya rumah yang hangat dan bisa berlindung di dalam rumah ini. Semua karena kebaikan Tuhan, jadi banyak-banyaklah bersyukur apapun yang saat ini kita hadapi. Namanya orang hidup pasti ada suka duka dan ada kesulitan masing-masing ya. Contohnya anak-anak yang saat ini harus belajar dari jarak jauh ya, tentunya ada sisi negatif dan positifnya juga ya. Tapi saya bersyukur anak-anak bisa di rumah saat ini, tidak harus keluar dikala cuaca sedang hujan, angin, badai, salju kayak begini ya. Tentunya nggak enak kalau mereka harus tunggu bis di luar. Dan anak saya yang paling bungsu masih bisa tidur ya, karena dia nggak harus pagi-pagi bangun untuk belajar, bisa nanti. Jadi walaupun 3 anak masih bisa gantian pakai komputer, pakai laptop, pakai HP, tetap bisa belajar dari rumah. Bisa kebayang kalau saya yang harus keluar, ini mobil saya di luar di antara tumpukan salju. Tapi sekali lagi saya bersyukur saya nggak harus ngeluarin mobil hari ini, nggak harus keluar rumah, dan bisa di dalam rumah saja. Jadi stay at home hari ini judulnya, dan tetap